Ya, siap Mas Leo. Oke, ya sebentar. Oke, satu Windows aja sekalian. Karena nanti kita sambil demo bakal ada bolak-balik ke GPT dan Elementor juga. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ini kebetulan meetup Elementor pertama saya ya di sini ternyata langsung sebagai pembicara. Iya Mas Leo. Kalau bisa sering-sering ya. Siap. Kalau nyambung Biasanya lah ya topiknya. ya kalau topiknya pas lagi nyambung kayak kalau misalnya Elementor kan masih seputaran WordPress, web design karena kebetulan saya juga aktif di WordPress bisa lah pasti. Oke, ini topik kita berbincang malam ini ya tentang sharing prompt AI yang efektif khususnya dalam pembuatan konten karena saya bergerak dalam bidang perkontenan. Ini kita santai aja ya. Nanti kalau teman-teman mau langsung ada pertanyaan atau mau langsung interupsi nanya sesuatu silahkan aja, nggak usah nunggu sampai akhir baru ditanya nanti takutnya keburu lupa gitu. Ya, betul. Boleh langsung ya. Ya, Nanti tinggal di ah, unmute. Kalau bisa di videonya juga dibuka ya. iya betul. Nah, sekilas mengenai saya, jadi nama lengkap saya sebetulnya Leonardus Nugraha. Saya di sini cuma Leo doang tulisnya. Jadi kalau ada yang penasaran nama lengkapnya itu nama lengkap saya. Em, saya di Hostinger sebagai konten spesialis. Nah, konten spesialis itu ngapain aja sih? Nah, saya nulis artikel blog dan tutorials yang mengenai WordPress. Jadi cara menggunakan WordPress, cara kustomisasi WordPress seperti itu. Lalu juga menulis copy-copy untuk newsletters yang masih berkaitan dengan WordPress juga. Dan satu lagi mungkin kalau teman-teman yang masih kurang tahu brief making. Brief making itu lebih ke arah membuat kerangka artikel. Jadi sekarang saya juga banyak berkecimpung di dunia SEO, membuat brief yang teroptimasi untuk SEO, lalu nanti ditulis oleh writer atau oleh AI. Tergantung nanti writersnya memilih AI atau memilih nulis sendiri. Dipersilahkan itu. Di luar Hostinger, saya juga kontributor WordPress. Saya bagian dari tim dokumentasi yang menulis, ya balik lagi soal perkontenan ya, saya menulis dokumentasi untuk end user, bagaimana menggunakan WordPress, blog editor, dan kebetulan kemarin dapat kesempatan untuk berkontribusi di rilis yang terbaru, 6.3. Itu saya menjadi bagian dari co-release squad sebagai documentation co-lead. Jadi seperti itulah kurang lebih, intinya Berarti, Mas Leo, sorry perkontenan. potong. Itu lebih jadi Ya, kontributornya WordPress ya Mas ya? ya, kontributornya di WordPress, Nah, di mungkin core. info sedikit Mas. Kalau mau tahu atau mau bergabung gimana tuh Mas? Oh, kalau mau gabung, yang pertama harus punya WordPress.org profile dulu. Mungkin teman-teman udah pernah tahu ya WordPress.org profile itu bikinnya seperti apa. Nah, terus ada beberapa tim ya kalau misalnya untuk berkontribusi itu bisa dilihat di website make.wordpress.org. Itu mulai dari tim yang berkaitan dengan coding, dengan core itu ada, lalu yang mau berkontribusi di tim untuk tema itu ada. Jadi nanti silahkan dilihat sendiri di website ini ada setiap tim punya Slack channel biasanya. Nah, itu nanti tinggal join aja di Slack-nya WordPress. Nanti bisa memulai dari situ. Itu balik lagi sih masing-masing mau kontribusi di tim apa itu tergantung individual ya. Jadi gitu. Ada yang tertarik untuk kontribusi di WordPress atau mungkin ada yang sudah berkontribusi juga teman-teman di sini? Asik kok berkontribusi di WordPress. Aku masih baru banget pemula, Mas, masih pemula. Oh, Kan semua mm, semua spesialis awalnya dari pemula ya. betul. Nggak ada yang mulai-mulai jadi expert tuh nggak ada. Semua mulai sebagai pemula. Saya dulu juga pemula mulai kontribusi WordPress itu. Kalau harus bisa ngoding, nggak. Aku nggak bisa ngoding loh, BTW. Em, jadi ada beberapa tim yang eh apa ya? Untuk yang nggak bisa ngoding tuh misalnya mau kontribusi di WordPress bisa di tim seperti tim translasi yang menerjemahkan WordPress. Itu mungkin kalau ada yang kenal Mas Karis. Nah, itu
kontak personnya kalau misalnya mau memulai transaksi WordPress. Lalu ada tim marketing juga, ada tim desain. Nah, kalau tim desain harus bisa desain ya. Tapi untuk berkontribusi tuh nggak harus bisa coding. Aku cuma bisa coding echo hello world doang. Saya malah cuma bisa drag and drop, Mas. Aduh, oh Elementor soalnya ya. Iya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke slide berikutnya nih, Mas. Hmm, Mas Leo sendiri merasakan manfaat apa sebagai kontributor WordPress, Mas? Selama ini networking. nih. Yang pertama jelas networking. Karena begitu berkecimpung di WordPress tuh nggak terbatas kita networking sama orang di dunia di belahan bumi mana aja. Itu pengalaman mendapatkan koneksi lintas negara, lintas perusahaan, lintas expertise itu menurut saya yang berharga sih. Karena bahkan di lingkungan pekerjaan pun susah gitu untuk dapat network network yang selevel itu kalau menurut saya. Di luar pengalaman tentunya pengalaman skill ya, pengalaman skill mungkin kalau yang di core itu mungkin skill coding, kalau di documentation mungkin sambil pembelajaran tentang WordPress gitu. Di luar tuh networking kalau menurut saya yang paling berharga. Jadi sambil kontribusi di documentation, ada komunikasi dengan teman-teman pengguna WordPress di global ya, secara seluruh negara ya, Mas ya. Betul. Ada kayak Seluruh meet up negara. juga gak, Mas? Atau ketemu Zoom atau apa gitu? Sekarang mulai ada online contributor day, Mas. Jadi kalau di Hmm. documentation sekarang kita mulai rutin sebulan sekali. Kemarin tuh ada satu tim lagi yang mau mengadain, tapi aku lupa tim training atau tim community. Ada yang mengadakan online contributor day lewat Zoom call. Jadi udah mulai digerakkan lah untuk eh, pertemuan-pertemuan via Zoom gitu di luar yang meet up lokal seperti yang kita punya di Indonesia ya. Jadi konektivitas dengan global semakin ada lah Ya, gitu. mantap Mas Leo. Yang penting Ya. kalau bisa berkomunitasnya lokal dan luar juga ya. Ya, betul. Nih aku malah baru berkecimpung di Elementor nih. Biasanya cuma di WPID soalnya. Iya, iya. Orangnya itu juga kok, Mas. Mas Dika, Mas Satrio, Mas Bobi, Mas Febri ya. Ya karena ini kan apa ya? Suatu ekosistem ya, ekosistem Elementor tuh Ya, pasti ada di bawah WordPress gitu. Kita pengguna juga. iya betul. Oke, silakan Mas, bisa dilanjutkan Mas. Oke, kita mulai langsung masuk soal AI-nya ya. Nah, kalau saya sebagai content spesialis, AI itu membantu saya dalam hal-hal seperti ini. Pertama membuat outline ya atau kerangka. Jadi kan kita kalau bikin artikel atau bikin konten itu nggak sembarang langsung nulis. Kita bikin kerangka dulu apa yang mau dituliskan. Nah ini AI itu bisa membantu. Lalu dari situ bisa langsung lanjut ke pembuatan draft artikelnya. Nanti kita coba gitu. Kita bikin bikin blog kerangka blog outline pakai AI. Nanti coba kita langsung suruh AI-nya nulis tuh gimana prosesnya. Nanti saya bisa tunjukin. Lalu keyword research ini untuk yang berkaitan dengan SEO. Kalau misalnya bingung harus masukin keywords apa atau misalnya ada secondary keywords yang mau dimasukin di konten, kita bisa tinggal tanya ke ChatGPT. Ini promptnya simple sih kalau yang keyword research. Lalu juga untuk membuat landing page. Jadi kalau teman-teman yang membuat website di sini terus lagi membuat homepage atau halaman produk, terus bingung mau nulisnya kayak gimana, bisa juga dibantu pakai AI. Nah, lalu kalau misalnya konten-kontennya semua udah ada, perlu di proofread atau perlu difinalisasi, itu AI juga bisa bantu. Lalu yang terakhir tentu saja kayak tadi Mas Clement bilang ya, bertanya-tanya ya. Karena sekarang kalau tanya Google rasanya agak susah gitu. Kalau dibanding sama ChatGPT itu nanya satu hal langsung terjawab gitu. Nanti aku juga ada promptnya sih, prompt yang biasa aku pakai kalau misalnya saya ketemu istilah yang bingungin atau asing, cara nanyanya gimana biar nanti ChatGPT bisa jelasinnya secara simpel gitu. Ini yang aku lupa dimasukin di sini ini juga. Nanti aku demoin juga yang cara pakai AI untuk image generation. Karena sekarang image generation kan udah mulai banyak di ini ya di AI, termasuk Elementor nih fitur barunya ada image generation. Aku malah baru pakai beberapa kali sih. Mungkin teman-teman yang pakai Elementor sudah sering pakai ya AI image generation-nya. Saya malah belum pernah pakai Mas. Oh, belum. Masih carinya di Freepik atau yang lain.
Karena kalau aku kebetulan di timku ada graphic designer, jadi agak kalau ada gambar-gambar dilempar ke sana bukan dilempar ke AI image generator untuk sekarang ini ya. Tapi kalau teman-teman di sini apa ya, sering nulis alt text untuk gambar, sebenarnya prompt untuk image generator tuh kurang lebih guideline-nya mirip lah sama kita bikin alt text untuk gambar di website. Nanti kita lihat ada contoh-contohnya juga sama ada kayak tipsnya untuk menyusun prompt-nya. Nah, lalu sebelum kita mulai, ini nanti kita akan bolak-balik ke sini juga ya. Ini beberapa tips atau hal yang perlu diingat kalau kita pakai AI, terutama nih konteksnya lebih banyak di ChatGPT ya. Karena kan kalau di Elementor itu prompt-nya sekali dimasukin generate, terus nggak bisa kita apa ya, kita lanjutkan itu kan nggak kayak chat ya kalau di Elementor. Tapi kalau di GPT kan kita bisa ngobrol sampai bawah gitu. Ada iterasinya. Nah, itu kalau di chat GPT biasanya kalau kebiasaan saya, ini mungkin karena saya orang Indonesia juga ya, kita punya budaya berterima kasih. Jadi biasanya setelah eh, ngasih prompt, nanti chat GPT ngasih hasilnya, kalau hasilnya bagus, biasanya thanks atau terima kasih gitu. Kenapa sih kok harus berterima kasih gitu? Mungkin ada yang bertanya-tanya di sini. Kira-kira kenapa nih, Mas Clement? Tahu nggak Mas Clement? Kitanya atau dari itunya Mas, ChatGPT-nya Mas? Kita ngasih ucapan terima kasih ke chat GPT kalau hasilnya bagus. Kalau pengalaman saya sih Mas ya, waktu saya pakai ChatGPT kan dapat sesuatu tuh, senang Hmm, banget gitu. Nah ya mungkin budaya juga ya, jadi kita terima kasih gitu dan memang ada feelingnya tuh kayak kita lagi ngobrol sama orang Mas, bener-bener kayak lagi ngechat dan dia tuh bantuin kita gitu, penolong kita, makanya kita ucapin terima oke. kasih. Dan dia pun juga ramah ya, bahasanya itu yang enak gitu. Betul sekali. Heeh. Betul, ya karena emang kayak temen ngobrol terus kebawaannya pengen ngucapin terima kasih ya. Tapi di balik itu juga AI itu sebenarnya kan belajar ya, belajar dari input kita. Jadi kalau misalnya AI-nya ngasih hasil yang bagus, terus kita kasih positif feedback, dia akan ingat nanti. Dia akan masukin itu di pembelajarannya dia, di learning modelnya dia. Nanti kalau misalnya ada prompt yang mirip-mirip atau pembahasan yang mirip-mirip, dia bisa menyesuaikan hasilnya karena kita sudah memberitahu bahwa itu hasil yang bagus gitu. Terutama kalau kita akan terusin chatnya sampai bawah gitu. Misalnya kita bikin satu section artikel intronya gitu. Terus dia hasilnya bagus, kita kasih terima kasih. Terus kita minta ChatGPT katakanlah kayak bilang, terima kasih, ini hasilnya bagus, saya suka. Lalu saya ingin lanjutkan ke bagian berikutnya. Lalu kasih prompt lagi untuk bagian berikutnya. Nanti untuk di iterasi berikutnya dia akan sesuaikan tuh sesuai hasil sebelumnya karena kita udah kasih tahu hasilnya bagus gitu. Jadi bilang terima kasih itu tetap penting ya, nggak cuma di budaya Indonesia, tapi AI pun perlu diucapkan terima kasih gitu. Lalu yang poin kedua kurang lebih sama ya, iterasikan hasil AI juga diperlukan. Kalau tadi misalnya bagus kita bilang terima kasih, kalau misalnya kurang memuaskan, kita juga kasih tahu ini hasilnya kurang memuaskan. Misalnya kita bilang, eee, tolong bagian yang sini, yang bagian awal diperdetil, diperjelas, lalu kita specify apa yang perlu dijelas, nanti ada contoh prompt-nya seperti apa gitu. Jadi sekalinya udah ada hasil, kita sebenarnya kalau pakai ChatGPT itu enaknya bisa diiterasiin dari hasil yang udah ada, kita bisa refine lagi, minta ChatGPT-nya benerin atau tambahin sesuatu. Kalau Elementor setahuku belum bisa ya Mas Leman ya, untuk yang text generatornya itu. Belum kayaknya Mas. Belum, belum ya? Maksudnya apanya nih Mas? Jadi kalau sekalinya udah dihasilin kita nggak bisa kayak minta perbaikan gitu kan, nggak kayak chat kan dia bentuknya. Oh Terakhir nah aku itu nyoba sih soalnya nggak belum kayak chat praktek Mas terakhir saya. aku nyoba. Oh gitu. Nah Nanti kita coba cari tahu bareng-bareng nanti. boleh Aku boleh. terakhir nyoba soalnya belum. Sekalian Mas mau nanya itu tadi kan lagi Boleh. Mas kan ngechat ngechat ya. Mm. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Mas ngechat ke ChatGPT-nya? Dari awal tuh Kalau aku gimana pakai Mas? bahasa Inggris. Oh Kalau aku pakai bahasa Inggris karena kontennya kontennya bahasa untuk Inggris. bahasa Inggris ya. Oke. Ya, tapi bahasa Indonesia bisa kalau ChatGPT. Itu teman-teman yang localize konten pakai bahasa lain itu bisa. Nggak cuma bahasa Indonesia, kayaknya ada yang pakai bahasa Spanyol juga bisa deh. Oke Jadi langsung ya.
Kalau ChatGPT tuh ya dia bisa beberapa bahasa. Kalau Elementor prompt-nya Inggris, tapi nanti begitu dihasilin dia kan punya banyak opsi tuh kalau di Elementor, kayak content length-nya gimana, style-nya gimana, tone-nya gimana. Kalau nggak salah ada opsi untuk menerjemahkan hasilnya ke beberapa bahasa yang udah tersedia gitu kalau di Elementor. Ya, Nanti kalau kita itu coba ada. explore. Mm-mm. Nah, oke. Lalu tips berikutnya kalau untuk yang ChatGPT lagi, kalau misalnya konteksnya masih sama, misalnya lagi membuat artikel, itu kalau saran saya biasanya gunain satu chat yang sama sampai nanti ketemu limitnya gitu lah. Kan biasanya ada limitnya ya, berapa ribu kata kalau nggak salah. Puluhan ribu pokoknya. Jadi selama itu masih konteks atau tugas yang sama, di-keep aja di satu chat yang sama. Karena dia kan belajar terus-menerus kayak tadi saya bilang. Saya baru sadar ternyata chatnya rame ya. Oke. Rame Mas, apalagi Mas Hadi baru join nih. Oh, ada Mas Sinar Hadi juga. Halo Mas Sinar Hadi. Oke, tadi sampai mana? Gunakan chat yang sama. Oke, lalu yang poin berikutnya jangan gunakan hasil dari AI secara mentah-mentah. Ini yang penting banget kalau kita buat konten. Karena ChatGPT atau AI itu kan dia belajar dari konten-konten yang ada di yang udah ada di internet ya. Itu bahayanya kalau kita langsung dari hasil ChatGPT langsung di-plug copy paste ke editor terus dipublish, takutnya ada bagian yang eh, terhitung plagiarisme. Itu nanti kenanya di kita kalau misalnya kena copyright claim segala macem. Dan alasan kedua, nanti nggak ada hal yang unik dari konten kita. Jadi untuk informasi-informasi yang umum tuh bisa kita pakai AI, tapi namanya konten kalau mau ranking kan kita harus ada uniqueness dari kita, informasi yang unik, informasi yang khas dari kita. Nah, itu harus kita masih masukkan sendiri. Dan yang terakhir yang paling penting, jangan pernah masukkan data pribadi atau data sensitif atau data-data kalau misalnya digunakan dalam konteks pekerjaan, mungkin data-data yang berkaitan dengan perusahaan. Misalnya perjanjian kerja atau laporan keuangan, itu jangan pernah dimasukin ke ChatGPT. Karena itu nanti digunakan oleh ChatGPT untuk belajar. Dan bahaya kedua, ini yang kejadian beberapa bulan lalu itu ada eh, aku lupa entah itu peretasan atau security breach di sistemnya OpenAI, jadi beberapa akun itu bisa diakses. Nah, akibatnya kalau beberapa akun bisa diakses, orang kan bisa lihat history penggunaan GPT-nya. Nah, itu nanti data-data seperti itu bisa ke expose gitu. Jadi, ya, jangan masukin data yang sensitif atau data pribadi atau data perusahaan yang memang tidak untuk dipublikasikan. Oke, kita langsung masuk ke prompts. Kita mulai dari sesuai yang tadi di list, kita pertama buat untuk outline ya. Jadi basic rules-nya kayak apa istilahnya, rule of thumb-nya kalau pakai bahasa Inggris. Prompt untuk AI itu harus sedetil mungkin. Jangan misalnya kita konteksnya block outline, bikin kerangka. Tolong buatkan kerangka untuk artikel berjudul bla bla bla. Dah gitu doang. Bisa, tapi biasanya hasilnya kurang memuaskan gitu. Jadi kalau misalnya di sini saya kasih contoh, kita langsung copy paste aja ya ke chat GPT-nya. Ini kurang ke zoom nggak? Aku zoom aja kali ya. Ya, udah oke Mas. Oke, tolong buatkan kerangka yang jelas untuk konten. Ini aku pakai garis miring karena misalnya jenisnya apa? Kita konten artikel misalnya. Konten artikel dengan topik judul, katakanlah cara menggunakan WordPress. Lalu fokus kita mau kerangkanya fokus pada katakanlah memulai menggunakan WordPress. Jadi mungkin nanti ada instalasinya, ada setup themes, plugins. Lalu artikel nih, nah ini juga penting kita tunjukin artikelnya buat siapa. Karena nanti ChatGPT bisa ngasih topik-topik yang mungkin suitable orang yang benar-benar pemula sama website atau mungkin orang yang udah mengenal website tapi belum terlalu kenal WordPress, katakanlah seperti itu. Coba kita kasih contohnya untuk pemula
dalam website development. Oke, kita coba ChatGPT bakal ngasih hasil seperti apa. Nah ini kalau ada yang belum sadar nih promptnya bahasa Indonesia ya. Seperti saya bilang Iya bahasa benar, Indonesia bisa. bahasa Indonesia. Ada Jadi yang tadi itu 17-an. Aku tadi template ya Mas ya? Kita template. Jadi template kita bisa pakai berulang-ulang ya. bisa. Nah, nanti aku mungkin bisa share juga ya kayak ini aku convert jadi PDF, nanti share buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau butuh apa Prom. referensi prompt gitu bisa ya Thank nanti you banget Mas aku share. Leo. Ya, ini juga saya berapa kali fine tune pembuatan prompt ini akhirnya saya biasa pakai template-nya ini. Tapi pakai bahasa Inggris biasanya ini saya terjemahkan. Ini yang terjemahin prompt-nya juga ChatGPT sih tadi pas aku bikin Oke. slide-nya. Thank you Mas Leo. Nanti saya bantu share ya di Iya, platform Meetup juga. ini kadang agak lama emang. Kalau apa ini ya panjang. Karena detail ya Mas ya. Iya. Karena kita minta detail kan ya. Tapi kita bisa sambil lihat-lihat dari awal coba. Sambil nunggu ada yang nanya Pendahuluan. Mas, ChatGPT bayar Oke, nggak Mas? ChatGPT nggak bayar, tapi memang perlu akun. Kecuali mau pakai yang Chat GPT-4. Kalau yang GPT-4 tuh berbayar sekarang. Bukan sekarang sih, emang dari dulu berbayar chat yang ini ya, apa namanya? Language model yang baru yang GPT-4 itu. Dan tuh Versi kalau aku versi 4 gitu ya Mas maksudnya? iya, jadi kan di sini ada default GPT 3.5. Kalau yang itu yang 3.5. Kalau yang paling baru tuh Oh. GPT-4. Bisa sedikit info gak Mas bedanya apa Mas? Kalau aku kan yang aku punya akun kantor ya untuk yang GPT-4. Itu GPT-4 biasanya bahas lebih lebih human, lebih manusia. Terus kalau menurutku hasilnya sih sedikit lebih bagus dibanding 3.5, terutama untuk konten-konten yang panjang, yang GPT-4 itu. Kalau pakai GPT itu biasanya aku ngakalinya kalau misalnya bikin artikel, aku potong-potong. Jadi aku suruh dia tulis intronya dulu, nanti tulis bagian berikutnya gitu. GPT-4 ada tools code interpreter untuk analisis data. Kalau itu aku masih belum tahu ya kalau soal code-code segala. Tapi salah satu rekanku di tim konten tuh emang ada yang pakai GPT-4 biasanya untuk ini nyari coding atau cek codingnya ada bener atau enggak gitu. Itu katanya bisa juga GPT-4. Busetnya masih generating banyak. Ini artikelnya mau sepanjang apa ini nanti? Ini udah Nah, heading ini langsung ke-7. rank nih kalau panjang ini nih. Ini langsung ya, ini langsung rank nanti kalau disuruh tulis ya. Oke, ini dia udah kasih judulnya ya. Seperti ini, judul atau pendahuluan. Nah, kalau di kerangka dia langsung kasih apa konten-konten apa yang harus dimasukin di setiap bagian gitu. Mengenal WordPress. Oke, ini masih make sense. Ini bagus nih, biasanya salah satu kunci untuk ranking kalau untuk artikel tentang WordPress ya. Angka persiapan awal. Betul, betul. Nah, nanti kan biasanya kalau misalnya kalau kebetulan kan aku dari hosting provider ya, mohon maaf. Jadi biasanya aku di sini specify hosting yang direkomendasiin apaan gitu. Lalu instalasi WordPress, instalasi panel. Nah, biasanya kalau aku nih mungkin aku akan tambahin nanti di hasil promptnya cara install WordPress secara manual. Kan sebetulnya nggak cuma lewat si panel, ya kita install WordPress bisa manual. Nah, ini salah satu contoh yang kita bisa improve dari hasil yang diberikan GPT. Nih, jadi pokoknya dari prompt tadi bisa dilihat ya, ini hasilnya detail ya, udah detail banget. Poin-poin apa aja yang perlu dimasukin di artikelnya nantinya. Ini masih generating loh nih. Berarti template-nya tuh bagus punya Mas. Entah template yang bagus atau mungkin nih lagi lambat aja ini. Karena kalau lagi rame, emang kadang bisa lambat sih GPT kadang-kadang.
Nah, ini sambil nunggu beres. Kalau aku biasanya kalau udah ada template kayak gini, biasanya aku copas ke Google Docs, terus baru fine tuning outline-nya sebelum nanti dilempar lagi buat GPT untuk ditulis artikelnya ya. Jadi Mungkin kalau sambil beres-beres. generating bisa cek-cek itu Mas, chat Mas, Hmm? bisa ngecek chat. Oh, boleh. Heeh. Ada yang khawatir Mas, wah ini apa masalah hilang profesi content writer katanya. Oh, lah saya content writer saya belum kehilangan profesi ya. Nah iya Mas, gimana tuh Mas? Mungkin cerita Mas. Hmm, umumnya sih kalau kalau di industri ya kalau aku soalnya di cakup industrinya sama luar ya. Kalau di luar tuh sekarang bukan ngurangin writers, tapi writersnya dipaksa pakai AI biasanya. Jadi katakanlah yang seorang writer tuh misalnya seminggu dia bisa memproduksi 5.000 kata. Nah, di industri konten tuh sekarang kalau di secara global kebanyakan dinaikin KPI-nya. Jadi writers tuh sekarang harus bisa entah itu double atau mungkin 50% lebih banyak outputnya dengan bantuan AI. Jadi AI itu kalau menurutku bukan untuk menggantikan manusia tapi untuk nambah produktivitas. Itu kurang lebih. Jadi kalau hilang hilang profesi atau enggak sih, saya sebagai content belum khawatir sih sejauh ini. Justru membantu ya. Nah ini Mas Abdul kasih tahu nih, Ya, jadi sebagai asisten. iya, AI itu sebagai asisten sebetulnya. Kita yang karena ya kayak tadi saya bilang ya, konten dari AI itu nggak bisa kita terima mentah-mentah sejauh ini. Tetap harus kita fine tune, tetap kita harus kita poles lagi. Setuju Mas, saya banyak lihat di Upwork banyak klien yang mengharuskan writer pakai AI, tapi terus yang ya betul sekali. Pakai AI untuk membuat draft awal, nanti finalnya tetap harus proofread dan edit sendiri. Ngomong soal ketidaksempurnaan AI ini error nih ternyata AI-nya. Terus an error generating response. Luar biasa. Network error, oh ini berarti internet saya. Kalau network error mungkin karena sambil zoom sama share screen mungkin jadi agak berat ya loadnya. Tapi eh, gambarannya kurang lebih untuk bikin outline di sini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya secara spesifik untuk outline dari sini gimana Silakan nih? kalau ada yang mau langsung nanya bisa unmute ya Mas ya. Ya Unmute dan betul. juga bisa open video sih kalau bisa ya. Ada yang mau nanya bisa langsung. Mas Rio. Oh, Mas Rio juga hadir. Monggo Mas Rio. Halo, ya. Ya, Halo Mas, Saya, apa sebentar. kabar? Thank you Mas Halo. Revan. Suara saya jelas ya. Kayaknya Jelas agak jelas delay Mas. dikit kayaknya. Oke, eh, kan kebanyakan Mas Leo gambarnya nggak ada Leo nih kan atau memang lagi off ya videonya? ini memang off Mas. Oke, saya kira lagi Harus ya. transparan orangnya nih. Gak apa-apa, gak Lagi apa-apa. Lanjut. menghilang. Oke, cek. Ya, biar feel-nya dapat ya nanyanya. Nah, Nah, Rambutnya hilang nih, rambut panjangnya dibelakangin ya. lagi Oke rapi oke. kayak Mas Leo nih. iya aku juga baru potong nih. Oh gitu ya. Jadi gini Mas Leo, apa namanya Hmm, terkait sama si Chat GPT ya. Jadi hmm, memang kan sebenarnya eh, ChatGPT ini pakai yang free juga udah mencukupi ya, gitu kan. hmm. Sudah lebih dari cukup sebenarnya kalau misalkan terutama kalau kita biasa bermain di tulisan gitu ya. Jadi kan udah lebih Ya, dari cukup ya. Tapi dengan komparasinya yang Mas Leo punya tuh dari apa namanya dari yang free sama plus, apalagi free kan kadang mungkin ada kendala yang kayak gini-gini gitu kan. Kadang ya kayak speednya mungkin pengaruh juga. Nah tapi kalau dari sisi Mas Leo sendiri nih dari yang udah pernah dipakai dua-duanya gitu ya mungkin rekomendasinya apa nih ke teman-teman gitu ke teman-teman termasuk saya juga gitu ya
Maksudnya untuk Ya, penulisan ini, kalaupun misalkan tadi ada lebihnya plusnya itu apa gitu ya, untuk plus itu ada beberapa kelebihan. Nah itu sebaiknya kalau free itu di bagian apa atau sejauh apa kita bisa apa namanya gali lebih jauh gitu di akun yang free dan gimana di akun yang plus gitu ya. Gitu sih. oke. Oke, thank you. Ya, kalau apakah mendingan pakai free atau berbayar? Pertimbangan pertama menurut saya seberapa sering teman-teman bakal pakai chat GPT-nya. Kalau misalnya full time writer, terus memang kayak seperti saya di bidang konten atau mungkin di website development yang bagian kontennya, itu menurut saya masih worth it untuk pakai yang premium. Karena dari refinement hasilnya lebih bagus, dari cara dia cara dia learning kebiasaan kita lebih bagus. Dari pengalaman saya ya, kalau dipakai berulang-ulang GPT-4 tuh lebih enak dibanding 3.5. Kalau kalau load segala macam, aku belum pernah nyoba sih sampai nge-push load dipakai sesering apa, sampai nge-push sampai error atau enggak, itu aku belum pernah nge-push segitunya sih. Tapi balik lagi, apakah pertama apakah full time writer atau enggak, atau banyak menggunakan eh, ChatGPT atau enggak, itu pertimbangan pertama. Terus tadi apa, seberapa jauh ya kalau misalnya pakai free, bisa di-push seberapa jauh kan? Em, Kalau nge-push-nya menurutku nggak terlalu beda jauh sih. Kalau untuk yang teks seperti ini ya, kurang lebih kalau kita challenge AI-nya untuk bikin lebih detail, bikin lebih kontennya lebih jelas, kita spesifikasiin tone atau stylenya yang jelas, sebenarnya masih sama aja. Jadi kalau misalnya kita apa ya, istilahnya detail-detailnya lah, kita bilang tolong tone-nya dibikin casual, tolong tone-nya dibikin formal, tolong kontennya aku mau panjangnya sekian ribu kata. Itu untuk di-push di challenge seperti itu, GPT 3.5, GPT-4 masih sama-sama mumpuni kalau menurutku. Jadi kalau balik lagi, kalau misalnya masih belum terlalu banyak pakai free itu udah oke kok sebetulnya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, cukup menjawab. Thank Nah, you, Mas. yap. Thank you Mas Rio. Ya, ada lagi atau mau Ada sambil yang lanjut nanya ke di chat sih, paling bagaimana Google oke. bisa mendeteksi konten dari AI generated. Pernah ada Eh, info Mas? aku pernah baca beberapa sih, memang Google mulai develop algoritma untuk mendeteksi AI generated content ya. Cuma itu aku belum pelajari terlalu dalam, jadi aku nggak bisa jawab, takutnya malah salah ngasih informasi nanti. Siap. Tapi Google mendevelop itu. Tapi Google mengembangkan algoritma itu. Ya. Implementasi sejauh apa dan seefektif apa, itu aku belum tahu informasi atau hasilnya dari Google seperti apa. Tapi yang jelas mau Google develop itu atau enggak, aku sih nggak berani pakai AI generated dipakai mentah-mentah, tetap nggak berani sih. Iya. Kan memang tadi dari awal best Takutnya practice-nya pakai AI itu untuk hanya membantu ya Mas ya. Buat ya. outline dan macam-macam, baru nanti kita buat artikel itu harus lebih unik gitu. Jangan pakai hasil plek sama 100% dari AI gitu ya. Betul. Oke, ini kita sambil lanjut dulu ya mungkin ya Ya, ke lanjut Mas. bagian berikutnya. Oke, slide berikutnya itu tentang nulis draft artikel. Ini mungkin yang banyak ditunggu-tunggu atau mungkin bakal banyak dipakai sama teman-teman ya, karena kalau konten pasti ujung-ujungnya ini. Ini promptnya untuk nulis artikel itu lebih rumit. Jadi kalau aku bilangnya, ini basicnya yang di atas ini. Tolong tuliskan artikel dengan sebuah kata kunci atau judul. Kalau misalnya kita udah punya judul yang pasti, silahkan pakai judul. Kalau misalnya masih pakai keywords atau topik, bisa juga. Ini yang pertama, dan ini yang kebanyakan orang pakai biasanya. Kalau orang yang mungkin belum terlalu mendalami AI, mungkin bakal berhenti di sini. Em, tapi masalahnya kalau kita berhenti di sini, hasilnya bakal broad banget. Jadi misalnya kalau kita pakai judul pun, eh, ChatGPT nggak tahu kan sebenarnya artikel yang kita mau seperti apa. Nanti penggunaan bahasanya bisa yang tidak sesuai sama yang kita mau.
terus konten-kontennya mungkin terlalu melebar, nggak terfokuskan ke intent yang kita mau. Jadi biasanya setelah kalimat ini, itu kita bisa tambahin detail-detail sesuai kebutuhan kita. Ini nggak ada bakunya, tapi ini beberapa template yang bisa teman-teman pakai tergantung balik lagi kebutuhan masing-masing. Bisa di-combine semuanya, bisa pakai seperlunya. Jadi misalkan di sini ada, kita copy dulu ke GPT ya. Ini karena error kita coba bikin new chat aja deh kalau gitu. Tolong tuliskan sebuah artikel untuk kata kunci atau judul. Kita coba karena ini Elementor, cara menggunakan Elementor. Sekalian aku juga mungkin bisa belajar dari ChatGPT karena aku jarang pakai Elementor kalau boleh jujur ya. Mohon maaf Mas Clement. Berarti nanti topik di hostingan yang baru nih Mas. Iya nih. Aku nanti mungkin keyword berikutnya Elementor tutorial mungkin aku masukin nih ke konten plan ini. Nah, kita eksperimen sedikit. Kita kalau pakai gini doang bakal kayak gimana deh? Aku penasaran. Kita sambil komparasi deh. Kalau prompt yang sangat general seperti ini dia akan hasil seperti apa? Ini intronya ya udah luar biasa sekali ya. Dalam era digital yang terus berkembang memiliki tampilan halaman wow banget udah. Nah, dia di sini saya sudah tulis artikel. Ini problemnya kalau kita nggak spesifikasiin. Dia langsung langkah pertama aktivasi Elementor. Dia langsung pakai struktur how to ya atau step by step guide. Malah kalau di artikel kan kita sering lihatnya pasti ada penjelasan yang detailnya kan. Nah ini kalau misalnya kita nggak spesifikasiin, dia langkah step by stepnya benar-benar cuma plug poin-poin, nggak ada penjelasan atau elaborasi yang detail sampai bawah nih bahkan nih. Nah sekarang kita coba bandingin kalau kita bikin prompt, kita masukin promptnya, terus kita tambahin detail. Coba kita masukin ini. Artikel dapat menggunakan bahasan harus menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami. Target pembaca ini adalah orang-orang yang baru menggunakan Elementor untuk pertama kalinya, katakanlah begitu. Dan akan ini websitenya kita nggak usah pakai dulu deh. Biasanya website itu aku pakai karena nanti misalnya kayak menjelaskan in this tutorial atau apa di website ini ada apa. Itu kadang kalau kita perlu masukin identitas website di artikelnya baru dimasukin, tapi kalau enggak itu nggak masalah, kita nggak perlu pakai. Target bacanya adalah orang-orang yang baru menggunakan Elementor untuk pertama kalinya, sehingga katakanlah artikel ini harus dibuat sedetil mungkin. Jadi ini jelas ya, kita minta artikelnya dibikin detail, target pembacanya siapa, menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami. Kita coba kalau kita pakai prompt seperti ini. Nah, ini kan Intronya tadi aja saya udah bilang, bagus ya Mas. nah Maka beda berkeinginan kan jadi tadi, intronya pertanyaan tuh. tadi kan saya nggak specify bahasanya seperti apa. Kan tadi saya bilang bahasanya santai. Jangan khawatir, karena ada solusi super keren yang bisa bikin impianmu jadi kenyataan. Wow, itu kan langsung beda banget kan gaya bahasanya. Iya Mas. Nah, terus dia langsung lebih detail nih jelasin apa itu Elementor. Dia jelasin bla bla bla. Oke, ini masih menggunakan poin-poin tapi mulai dijelaskan dielaborasiin. Install plugin Elementor. Pertama-tama pastikan, nah ini dijelasin sekarang poin-poinnya, step by stepnya. Langkah kedua membangun. Nah, jadi kelihatan kan begitu kita masukin detail-detail tertentu di promptnya, hasilnya bakal berubah. Ini nanti kita bisa juga, kita sudah bikin artikel, dikasih outline yang tadi sebetulnya. Cuma tadi kan outline-nya kita gagal tergenerate ya. Sebenarnya kalau kita bisa masukin outline-nya itu bisa juga. Jadi prompt-nya itu kurang lebih seperti ini tadi. Terus di bawahnya ditambahkan
gunakan kerangka artikel yang saya berikan, terus tinggal dicopas aja nanti kerangkanya di bawah. Itu nanti dia bakal ngikutin kerangka yang udah dikasih. Itu juga bisa. Gitu ya kurang lebih. Gimana, ada mungkin yang mau berkomentar, bertanya, atau mau Silakan. kita coba, atau mau kita coba prom lain? Di sini masih ada ya, untuk penulisan artikel tadi. Kalau ada yang mau tanya silakan langsung. Yang tadi saya bilang ya, bisa juga kita suruh pakai kerangka berikut. Atau kita bisa spesifikasiin panjang artikelnya berapa gitu. Walaupun dari pengalaman saya, mau GPT 3.5 mau GPT 4, biasanya kalau kita kasih kisaran word count itu kadang mereka masih suka meleset sih, tapi nggak banyak. Biasanya kalau kita suruh kasih, kalau panjang mungkin nggak terlalu, tapi kalau misalnya saya suruh dia nulis intro 300 kata, itu kadang-kadang dia masih bikin 220 atau 180. Atau kadang-kadang malah lebih sampai bikin 500 gitu. Jadi eh, dua versi ini menurut saya untuk word count, terutama kalau yang dikit gitu ya, yang pendek, kopi-kopi pendek, itu kadang mereka masih bisa melenceng. Tapi balik lagi, kita bisa iterasiin, kita bilang tolong dipendekin atau tolong dipanjangin, itu masih bisa. Ya. Mas Bobi ada nanya di chat tapi kayaknya belum selesai, atau mau langsung Mas Bobi? Oh iya, Promnya makasih. belum Ya, selesai kok. Makasih Mas. Grogi ada Mas Rio. Mas, monggo langsung Mas. Mas Yuk. Leo, misalkan mau buat caption nih, karena kan Mas saya lagi handle Instagram. Misalkan mau Hmm. buat caption. Nah, itu memang agak benar tadi kata Mas Leo tuh, misalkan kita minta 200 kali 200 kata, kadang suka lebih atau kurang. Nah, tadi cheatnya gimana tuh kalau misalnya memang berharap biar nggak terlalu panjang captionnya gitu, biar nggak orang terlalu males bacanya kayak gitu kan, budaya Indonesia kayak gitu kan, males baca. Pengen singkat gitu gimana Mas? Sama dibikin lebih seru lah Oke. kayak gitu. Oke, Terima kita kasih coba ya. Mas Kita Leo. langsung, oke. Kita coba langsung praktek Mas Bobi. Terima kasih. Kita langsung coba aja. Tolong buatkan caption Instagram. Topiknya apa nih kira-kira? Mengenai Elementor gitu. Hari Kemerdekaan. Elementor boleh. Atau mau Hari Kemerdekaan. Mungkin kayaknya kita coba push GPT tentang Hari Kemerdekaan. Bisa nggak? Iya, Mas. Coba. Tentang Hari Kemerdekaan. Kita spesifikasiin panjang konten dalam rentang 200 sampai 300 kata dan menggunakan bahasa yang santai, menarik, dan apa ya, cocok untuk kalangan pemuda. Kita coba. Wow. Panjang nih. Ini kayaknya lebih dari Lebih dari 200. Hmm. coba aku copy ini ke word counter, kita lihat berapa kata ya. 161. Malah kurang ternyata. Kayaknya kepanjangan Malah ya, 200 kurang ya. sampai 200 kata. 200 300 kata untuk Instagram mungkin kepanjangan gitu. Coba kita suruh dia koreksi. Tadi kan kita udah bilangnya 200 300 ya. Udah terlanjur kita bilang sini, kita coba bisakah ditambahkan. Coba kita lihat di sini dia bahas soal pahlawan pemuda, kemerdekaan bukan tangan ender, pahlawan-pahlawan padanya. Bisa tambahkan ya, ditambahkan deh. Bisakah dikembangkan Bisakah itu bisakan Mas? Oh, Typo. sorry. Terima kasih sudah mengspot. Bisakah dikembangkan sehingga panjang caption ini mencapai
lebih dari 200 kata. Coba kita lihat iterasi berikutnya dia nurut nggak. Biasanya sih aku kalau mengkoreksi langsung dikasih tahu aja kayak kita ngomong ke orang gitu. Cuma kan tadi kita nggak spesifikasiin ya, maksudnya captionnya itu isinya apa aja. Nah itu mungkin ChatGPT agak bingung sama tertantangnya di situ aja, karena kita nggak spesifikasiin captionnya isinya detail-detailnya apa aja. Langsung global dia. Ya langsung general banget. Dan biasanya GPT itu kalau general ya begini kayak tadi yang udah didemonstrasiin pas kita bikin Elementor apa prompt artikel itu ya. Tapi kalau yang itu Mas, kalau yang apa GPT-4 itu katanya update informasi terbaru, cuman nggak tahu per tahun berapa kayak gitu. 2021 September 2021 kalau nggak salah. Kalau yang Nah itu ini yang plus, yang GPT-4. Kalau ini kayaknya mungkin lebih kayak 2020 2021 awal kalau nggak salah. Nah enaknya GPT-4 itu kalau misalnya kita katakanlah sudah dia nulis soal perkembangan WordPress development di belakangan di tahun-tahun sekarang. Di hasilnya dia bakal specify eh, dia punya cut off time tahun 2021. Jadi dia nggak bisa punya informasi yang lebih baru. Tapi dia tetap bakal generate. Tapi dia pasangin disclaimer itu biasanya di GPT-4. Coba kita cek sekarang berapa kata dia punya. Nah, udah lebih bener kan sekarang 236 oh iya, lebih dikit. gitu. Jadi iya lebih dikit. Jadi kalau hasil pertama nggak sesuai harapan, coba di challenge aja GPT-nya. Kayak Challenge kita lagi. ya di challenge. Kayak kita juga kayak kalau nyuruh orang atau mungkin di sini teman-teman yang mungkin udah punya rekan-rekan kerja yang bisa diajak kerja sama. Aku mau bilang mungkin subordinate tapi gimana ya bilangnya biar enak ya. Bawahan enggak juga kan. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kayak kita ngomong ke orang aja. Ini tolong dong dibenerin, direvisi gitu. Nanti dia sesuaikan. Gitu ya Mas Bobi. Satu lagi Mas Rio, pernah Yuk, komparasi sama tiga chat AI lain nggak? Kayak Bing sama Bard. aku baru pakai BART sih sejauh ini, GPT sama BART. Em, kurang lebih sama sih. Aku nggak terlalu nemuin perbedaan yang signifikan kalau sama BART. Kalau Bing aku belum nyoba. Tapi em, kalau dengar kata teman-teman ada sih kayak yang lebih suka BART, lebih suka GPT. Ada yang bilang BART itu untuk diajak conversation lebih enak. Ada yang bilang GPT itu iterasinya lebih bagus. Jadi kayaknya itu balik lagi sih masing-masing orang pakai promptnya gimana, interaksi dia sama chatnya gimana. Itu kayaknya in the end of the day itu preferensi sih. Sama Aku juga Mas, nggak bisa bilang secara objektif. ada yang Hmm? suka Elementor, ada yang suka Gutenberg, ada yang suka Betul, Oxygen, betul, ada yang suka Classic Editor. Nah, kalau saya betul kadang sekali. suka mana yang lebih make sense jawabannya nih yang bisa diambil kayak gitu Ya, kalau dalam aku bentuk. sih belum pernah yang iterasi benar-benar head to head ya. Apa komparasi yang benar-benar head to head dalam arti ini task yang sama terus aku kerjain di dua-duanya. Aku belum pernah yang sedetail itu karena tuh agak buang-buang waktu. Kadang-kadang. Tapi aku coba sesekali iseng ngerjain ini pakai Bard, sesekali ngerjain pakai GPT. Nah, aku nggak so far nggak nemu masalah yang signifikan sih karena pada akhirnya hasil dari hasil dari AI-nya juga ditweak lagi. Perbedaan ya pasti ada lah, tapi buatku personally belum terlalu signifikan sampai aku harus pakai GPT, harus pakai BART. Ini aku pakai GPT karena preferensi aja sih sejauh ini. Oke, makasih Mas Leo. Thank you Mas Yoi. Bobi. Nah, bisa lanjut Mas. Apa lagi nih slide-nya? Ini ada pertanyaan yang menarik. Plugin apa yang berhubungan dengan AI yang dibutuhkan untuk ini maksudnya plugin WordPress ya? Nah, ini saya lagi Kalau nanya nih, plugin WordPress atau plugin apa nih? Tapi kalau plugin WordPress sih kayaknya udah banyak ya. ada, atau aku ada yang aku lupa namanya.
Coba kita cari di ini ya, wordpress.org plugins. Ada satu yang plugin udah gaining traction banget, itu coba tulis AI gini. Pasti ketemu kok. Ini AI engine nih, biasanya orang sekarang kalau untuk yang AI banyak pakai ini. Jadi ini sebetulnya ya plugin sih, tapi ini integrasiin ChatGPT ke WordPress dashboard aja. Intinya cuma eh, kemudahan aja sih. Di balik layar sebenarnya dia ChatGPT juga. Tapi kalau misalnya emang lebih prefer ngerjain sesuatu dari dashboard WordPress, silahkan pakai plugin ini, mungkin bisa membantu karena dia mengintegrasikan ke dashboard WordPress ya, gitu. Oke, lanjut nih, kita masih banyak prompt yang harus dijajal sepertinya. Nanti aku share ya, kurang lebihnya seperti ini. Copywriting, ini kalau misalnya mau bikin landing page ya. Kalau aku contoh paling gampang mungkin kalau kita bikin product page. Ini contoh template yang aku pasang di sini untuk product page. Coba aku lihat ini ada yang perlu kita demo lagi nggak? Masih banyak. Oh nggak. Mau dicoba yang ini sih? Coba aja ya Mas Yo ya. Ya, cepat aja. Nah, kita coba cepat. Sama yang keyword Buat research text Mas nanti Mas, copywriting. menarik tuh. Oke, siap. Buat text copywriting landing page. Kita landing page aja. Landing page untuk produk. Misalnya produk kita spesifikasiin. Produk laptop, katakanlah. Pastikan teksnya menggambarkan nilai produk secara jelas dan mengajak pengunjung untuk melakukan tindakan pembelian. Pastikan teks ini memberikan impresi personal, mungkin ini yang ini nggak perlu dulu ya, karena ini biasanya untuk lebih landing page atau home page. Tapi kan kalau ini kan kita fokusnya produk page, jadi harus bisa buat jualan kan kopinya. Mungkin yang ini nggak dulu. Fokuskan pada produk fitur seperti laptop tuh biasanya apa ya fitur-fitur yang dicari ya? Aku malah nggak ngerti. Layar. Oke. Layar. Terus GPU mungkin ya, biar kalau yang pada Ya, gaming mau grafiknya bagus. Terus ROM. prosesor. RAM, RAM. prosesor boleh prosesor. Biar kalau pakai Google Chrome buka tabs banyak kuat ya. Pengalaman pribadi. Oke, ini udah ditulis semua. Kita coba. Nah, tadi aku nggak deskripsiin nama produknya, jadi dia biasanya masukin nama produk sendiri nih. Ini produknya namanya Vision X. Jadi kalau nanti misalnya nemu landing page jualan laptop, tahu-tahu pakai merek Vision X, berarti ketahuan dia pakai ChatGPT ya. Iya betul. Berarti dia tinggal copy paste doang, nggak diituin lagi. Wah, RAM menggelegar. Ini bahasanya luar biasa sekali. Nah, tapi kan kalau produk page kan soalnya kita nggak specify layoutnya ya di prompt ini ya. Karena sebenarnya bisa kita specify layoutnya, tapi itu agak tricky. Jadi misalnya headingnya apa, terus nanti ada section apa, itu bisa, tapi panjang banget promptnya. Aku nyoba untuk newsletter soalnya, itu konsepnya sama. Jadi katakanlah judul produk, terus deskripsi produk, dibikin sectionnya, terus dibikin daftar fitur, baru fitur 1, fitur 2, fitur 3, itu bisa kita spesifikasiin. Tapi ini karena tadi kita mintanya general, jadi ya seperti ini. Atau kita masih ada waktu nggak? Aku penasaran sih kalau kita dibikin lebih detail. Bisa Mas, Gimana Mas Leman? Bisa ya? bisa. Kita sampai jam 9-an, Kita, baru jam 20.35. oke, kita coba. Pastikan teks menggambarkan nilai produk secara jelas. Struktur untuk landing page-nya sebagai berikut.
Satu, judul produk. Terus kita pakai bracket seperti ini. Tuliskan judul produk yang menarik untuk produk bernama yang tadi deh Vision X. Terus 2, deskripsi produk. Aku typo lagi tulisnya. Tuliskan deskripsi produk secara singkat. Laptop yang dijual adalah laptop untuk gaming misalkan. 3, daftar fitur. Tuliskan detail Perlu pakai bracket fitur. ya, Mas? Biasanya aku cuma buat ngasih tahu GPT itu yang perlu diisi sih. Nggak harus pakai bracket sih sebetulnya. Cuma kadang pakai bracket bisa, kadang nggak. Aku experimenting juga sih ini sebetulnya, sambil experimenting. Tuliskan detail fitur dengan karena ada urutan, kita coba nggak pakai ini deh, nggak pakai bracket. Karena kelemahannya GPT itu di text editornya kita nggak bisa ngasih heading 1, 2, 3 strip segala. Strukturnya itu kan susah ya. Jadi kadang heading pakai bracket, pakai number, pakai strip itu salah satu cara lain untuk ngegambarin struktur. Karena di sini kita nggak bisa kayak heading tab aja tuh nggak bisa deh ini tab yang apa indentation ke kanan itu. Oke. Dengan urutan sebagai berikut. Tadi apa yang pertama? Layar. Layar, Kedua, GPU. prosesor, GPU, dan RAM. Kita coba dia bakal nulis kayak gimana. Oke, ini harusnya masuk bagian deskripsi produk ya. Wah, dia malah ini daftar fiturnya nih yang di bawah. Ya, berarti dia ngikutin struktur nih, judul, ini deskripsi produk. Ini dia ngasih inisiatif sendiri, ngasih kayak bagian pembatas ya. Kalau bisa sebelum fitur kan biasanya ada kayak highlight apa headingnya sendiri ya, fitur-fiturnya apa dia masukin sendiri gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih, kita bisa tentuin strukturnya kalau kita mau. Ini baik lagi tadi kita nggak specify bahasanya, dia pakai daya gahar, bahasanya selling sekali ya. Udah makin pinter. Iya. Jadi kurang lebih gitu, mungkin udah jelas ya kalau gambarannya. Kalau untuk bikin landing page kita bisa spesifikasiin strukturnya, apa yang kita perlu masukin segala macam. Ini lambat lagi nih. Oke, kita move on dulu kali ya. Ini cek chat dulu coba banyak. Ya, siap, Mas. Nah. Dari Mas Eko. Pernah dicek artikel yang dibuat chat GPT skor itu unik skornya dan bukan ya. Kalau skornya itu maksudnya skor apa ya nih, berarti chat GPT itu unik skornya atau apa, kayak diukur atau enggaknya gitu mungkin maksudnya ya. Mas Eko bisa Mas unmute? Eko. Kalau aku kalau yang cek unique score enggak sih. Tapi biasanya sebelum artikel itu dipublikasiin, itu aku masukin ke Copyscape. Itu mungkin ada alat pendeteksi plagiarisme lainnya ya. Tapi kalau di timku kita pakai tools namanya Copyscape. Kalau ada yang nggak familiar namanya nih ya, Copyscape.
Jadi draft artikelnya semua dikopas ke Copyscape. Nanti Copyscape itu dia akan mendeteksi ada kemiripan sama artikel lain di bagian mana. Nanti di highlight sama si Copyscape itu. Jadi biasanya caraku untuk memastikan kontennya itu nggak plagiaris, nggak copas atau nggak plagiaris dari artikel lain di internet yang bisa di-crawl di Google. Salah satu cara pencegahannya itu pakai plagiarism checker itu sih, Itu free salah satu preventifnya. free ya Mas? Copyscape Copyscape. bayar kalau nggak salah. Oh bayar. Heeh. Tapi mungkin ada sih mungkin tools-tools lain, cuma aku kurang familiar kalau yang free ya. Karena itu yang dipakai sama tim soalnya. Siap. Bawa nama ini soalnya ya, nama perusahaan soalnya. Iya. Gak boleh sembarangan Dan tuh. aku eh, itu kemudian yang dipakai sama tim. Network error lagi. Ya sudahlah. Tapi kayaknya Grammarly bisa deh kalau nggak salah. Grammarly tuh bisa ngecek lagi. Ada yang pakai Grammarly nggak di sini? Ada Ya, yang pakai Grammarly itu kalau nggak Grammarly. salah ada. Nah, itu Mas Andi pakai. Grammarly kan ada fiturnya deh, bisa cek plagiarism juga kalau nggak salah. Banyak kok di internet. Silahkan di Google tools pendeteksi. Turnitin kayaknya mengingatkan masa kuliah banget deh rasanya. Tapi Turnitin bisa nggak sih kalau buat pakai konten internet umum? Aku tahu tuh tahu Turnitin karena kuliah soalnya. Biasanya buat paper tugas kuliah. Mungkin ada yang tahu Turnitin apakah bisa buat draft konten umum? Saya baru dengar tuh istilah Turnitin. Hasilnya pada jelek sih kayaknya. Yang bagus di ChatGPT aja. Tahu saya sih. Apanya untuk cek plagiarismnya? Kalau plagiarism sih yang di plagiarism itu yang bagus. Kalau di Grammarly kayaknya masih nggak perfect gitu ini. Itu nggak perfect ya? Kayak masih bagus Ya, nanti. Copyscape gitu ya. Ini sharing aja Iya. nih, dari tadi kan ngebahas ChatGPT ya. Aku tuh Nah, kalau pakai ChatGPT tuh biasanya ngasih instruksinya dulu di awal, terus di next percakapannya aku ngasih namanya topik pembahasan kayak gitu. Jadi mm. nanti begitu begitu di chat berikutnya aku tinggal masukin aja tuh bahas apa dia langsung otomatis ngebuat apa yang prompt dia yang pertama. Oh ya, Bentar ya. bisa. Nah, Nah, Kak, nanti mungkin kalau bentar mau ya. demo boleh juga Mas Randy ya. Boleh, boleh. Ini Boleh. di 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 aku juga lagi lemot banget ini chat GPT-nya parah. Nggak kebuka-buka Wah, dari tadi. apa karena Bogor nih? Kayaknya Bogor Enggak nih lah berarti. ya, provider Enggak, ya emang paling emang ya. emang kalau Kalau chat aku GPT ada malam tuh penuh. Chat betul. GPT malam. Jadi Mm. emang bagus kalau siang lancar. Jadi kayaknya bentrok sama orang luar kayaknya dia jam kerjanya gitu ya. Iya, mereka kan Iya, mulai jam iya. kerja pagi kan. Iya, ini Ini aku ada satu yang mirip, tapi mungkin agak beda sih sama yang dimaksud Mas Randy. Kalau ini lebih buat prompt engineering. Nanti kita bahas ini deh. Ini panjang banget, tapi kalau bingung nih nyari prompt, ini kita nanti bahas ini. Siap, saya Kita nyari ini urutan. nih. Itu Oh saya ini cari. dicari. Oke. Oke, Itu lanjut. penting banget itu, penting banget. Itu penting. Penting Karena kunci banget. ChatGPT itu prompt Iya, engineering. Makanya aku taruh di prompt paling engineering. akhir. Wah, biar seru ya. Ini keburu nggak nih Biar waktunya nih? seru. Jangan nyampe nggak keburu waktunya nih. Santai. Nah, Bisa dilanjut, kita Mas. Lanjut. lanjut dulu ya. Oke. Tadi yang dipengenin Mas Leman keyword research ya. Ya, Ini biasa simpel kan sih sebetulnya. pakai tools-tools ya. Saya baru tahu nih kalau ChatGPT bisa research. Sebetulnya balik lagi pakai tools ya aku. Jadi katakanlah untuk topik Word. Ini kenapa aku buka ini? WordPress untuk pemula. Dia nanti akan kasih saran-saran beberapa keywords biasanya gitu. Coba kita tunggu. Oke kan dia kasih daftar keywordnya. Tapi udah berapa kali aku coba itu dia nggak pernah bisa nyantumin volume keywordsnya. Jadi biasanya ini cuma buat inspirasi aja. Nanti balik lagi nih masing-masing aku cek ke Ahrefs biasanya. Atau mungkin ada tools SEO lainnya. Tapi ini biasanya buat cari-cari Oke, jadi dikombinasi ya, Mas ya. daftar.
Ya dikombinasi dari AdSense tetap dipakai, dari sini tetap dibuat gali-gali aja lah. Karena kan dia mungkin dia carinya apa ngambil datanya crawl dari Google atau dari search kan. Beda sama SF yang udah lebih detail banget sama search volume, search search segala macamnya. Jadi biasanya aku ini dari sini aku cek ke SF volumenya berapa, nanti dari related keywordsnya berapa. Tapi prompts ini tuh yang lebih ngebantu sebetulnya buat secondary keywords. Jadi misalnya kita udah bikin artikel draft nih, fokus keywordnya satu, katakanlah WordPress tutorial untuk pemula. Terus kan kita mau masukin secondary keywords juga kan, biar kita bisa rank di beberapa keywords sekaligus gitu kan, yang masih berkaitan. Nanti bisa pakai prompt, berikan saran, tinggal tambahin aja secondary keywords untuk katakanlah keyword utama apa gitu. Nanti dia akan munculin secondary keywords yang masih berkaitan sama si fokus keywordsnya. Aku lebih sering pakai yang ini sih dibanding yang untuk fokus keywords. Karena baik lagi kalau fokus keyword tetap kita harus pakai Ahrefs segala macam. Ini untuk nulis konten segala itu lebih membantu ini. Tapi tetap rule number one, jangan terima mentah-mentah. Tetap semuanya bakal dicek di SEO tools. Siap. Lanjut Mas. Ya. Oke. Nah ini yang kayaknya biasa paling sering dipakai nih. Orang nemu istilah atau sesuatu yang pengen dipelajari tapi bingung. Ini kalau bikin konten juga kadang-kadang kita nemu istilah-istilah yang kita nggak tahu, kita perlu dijelasin. Ini sebetulnya lebih kayak intermezzo aja, iseng-iseng. Tapi ini kalau aku nemu sesuatu yang bingung, suka aku pakai. Tolong jelaskan kepada saya apa itu bla 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 seperti Anda menjelaskan kepada anak berusia 5 tahun. Ini sebetulnya expression bahasa Inggris ya, kayak explain it to me as if I'm a 5-year-old child gitu kan. Maksudnya dijelaskan dengan bahasa yang simple. Tapi kayaknya GPT ngerti sih maksudnya walaupun dalam bahasa Indonesia gitu kan. Atau misalnya bisa tulis seseorang awam mengenai X. Katakanlah kita coba Tes REST Mas, tes. API. Ya, dites. Coba ya. Nah, kita pakai REST API seperti Anda menjelaskan kepada seseorang yang awam mengenai website development. Nah, bedanya kalau kita minta dia jelasin ke anak usia 5 tahun, dia mungkin masih jelasin di konteks yang sama. Tapi kalau kita jelasin ke orang yang awam, kadang-kadang dia nanti pakai perumpamaan. Kita coba deh, dia pakai perumpamaan atau enggak? Nah, benar kan pakai perumpamaan? Dia pakai jaringan jalan raya. Coba nih kalau ada yang ahlinya web development dan ahlinya mengenai REST API, make sense nggak ini yang dijelaskan sama Keren deh. ChatGPT? Bayangkan Anda meminta informasi dari sebuah toko online. Anda ingin tahu berapa banyak produk yang REST API ada semacam petugas di toko online ini. Oke, make sense. Sebagai API make Udah sense. dikonfirmasi sama Dias nih. Oh, luar biasa. Terima kasih konfirmasinya. Panjang ya penjelasannya. Harus kita batasin ya. Berapa words gitu ya. Iya, harusnya kita bisa jelaskan secara singkat gitu. Nanti mungkin dia akan lebih pendekin. Tapi ini kalau misalnya males googling, kadang kan kalau googling kita search satu kita buka artikel, ada nggak jawabannya, ngerti atau enggak. Tetap kurang serak, kita buka artikel lain. Kurang serak, tutup, buka artikel lain aja kan. Kalau Google kan kayak gitu kan kita. Tapi kalau kita nyari sesuatu pengen cepet, tanya ChatGPT itu sebuah solusi yang udah saya lakukan beberapa kali Lah, untuk researching. jadi mikir Mas, mungkin ke depannya lama-lama orang cari sesuatu yang nggak istilahnya nggak perlu bersaing secara SEO karena semuanya ntar nanyanya ke Chat GPT atau AI.
Aku dulu pernah baca pas zaman-zaman AI ini baru booming. Aku lupa di search engine journal atau di mana. Tapi emang di industri konten tuh sekarang kita mulai mikirin caranya supaya konten kita itu bisa masuk di GPT, tapi gimana caranya supaya include brand kita juga? Itu yang jadi challenge sebetulnya. Iya, soalnya di ChatGPT kan nggak ada linknya ya. Betul, nggak ada link dan dia nggak bisa mention brand kan. Ya, Challenge-nya gitu, gimana kalau kita di Bing, kalau di Bing itu kalau nggak salah ada ininya, referensinya. Bing, kalau Nah kita ini pakai bagus nih, Bing ya. kata Dias nih. Sekarang kayaknya harus optimize SGE, Search Generative Experience, lebih cocok, udah zaman dadai. Iya betul, sekarang tuh effortnya lebih ke arah situ sih. Jadi Wah, berat. misalnya, eh, katakanlah orang nanya, berikan saya rekomendasi sepatu lari budget yang bagus gitu. Pasti kan brand Nike segala macem, ini sebut brand, sorry ya Nggak sebut apa-apa. brand, maaf. Tapi pokoknya beberapa brand-brand terkenal itu pasti kan mikir gimana produk mereka masuk ke ini kan ChatGPT kan. Nah itu yang sekarang mulai dicari caranya gimana untuk supaya AI ini bisa mempelajari konten-konten kita terus nanti dimasukin ke eh, generatifnya mereka. Ya, Tapi cuman itu itu sampai Mas, sekarang kalau eh, sorry, apa namanya? Saya pernah iseng Mas, nanya apa namanya? Tolong cari tahu tentang website saya kan klemenio.com misalnya ya. Nggak muncul ah, karena dia udah kasih tahu oh karena yang masuk data di AI itu sampai tahun berapa gitu ya. ya Heeh. kalau websitenya Jadi mungkin masih belum sih. baru-baru. Tapi ke depannya Atau di sini ada mungkin yang ya. mau dicoba, ada yang punya website dari tahun 2019 ke belakang, mau kita coba? Atau mungkin kita lanjut dulu ya, lanjut dulu. Ya Karena lanjut dulu Mas Mas. Randy nungguin, Mas Randy Ya ya. nungguin itu prompt engineering-nya tadi. Engineering. Lanjut lanjut. Itu seru Ah, dibahas itu yang itu tuh yang terakhir tuh. itu panjang sih. Itu nanti kita bakal lumayan kita. Ini image ya, yang kita baru mau coba. Karena ini fitur Elementor dan Elementor Meetup kita harus coba ya. Oke tadi apa? Oke, struktur struktur prompt image itu lebih simpel. Kalau yang udah biasa jelasin image pakai alt text mungkin udah kebiasaan nulis seperti alt text kan. Jadi kayak contohnya em, subjek atau kontennya tentang apa tuh harus ya. Deskripsi situasi, mood. Ini yang di kelompok ini tuh lebih kayak kayak konten gambarnya. Apa yang digambarkan. Lalu berikutnya itu jenis gambar atau genre. Karena kan mungkin ada yang pengennya ilustrasi, ada yang pengennya seperti fotograf atau bener-bener kayak real life, ada yang pengen kayak art 2 dimensi, macam-macam itu bisa dijelaskan sini. Walaupun beberapa image AI tools setahuku sekarang udah mulai masukin sih opsinya kayak stylenya apa, ada drop down menunya. Elementor ada, nanti kita coba lihat di Elementor ya. Lalu kalau misalnya ada deskripsi tambahan lainnya gitu. Nah, ini aku udah ngasih contoh beberapa, udah ngasih bukan ngasih, udah bikin beberapa contoh ya karena biar nggak mikir lama-lama. Tadi jadi kita coba nih sekarang ini kita membuat apa, mengenerate fotograf dengan AI. Gimana kita coba? Oke, kita masukin prompt-nya di sini. Ini aku pakai bahasa Inggris soalnya Elementor kalau nggak salah masih cuma menerima bahasa Inggris ya, Mas Leman ya. Jadi Sepertinya aku ya pakai Mas. bahasa Inggris lah. Belum pernah coba sih, Aku, tapi kayaknya ya. nah, aku soalnya pertama nyoba itu waktu aku sekalian coba ChatGPT pakai bahasa Indonesia beberapa bulan lalu, pas ini belum lama keluar, kalau pakai bahasa Indonesia error soalnya. Aku belum ngikutin update-nya lagi kalau Elementor. Tapi kita coba bahasa Inggris ya. Jadi ini kita pertama jelasin, yang kita pengen tuh sebuah fotografi landscape, pemandangan alam. Terus pemandangan alamnya ada apanya? Kita bilang di sini ada sunset di area pegunungan. Bisa sedikit di Wow zoom banget Mas? kan? Oh sorry, ya cukup. Oke. Ya ya ya. Oke, fotograf terus sunset di daerah pegunungan, vibe liburan banget ya. Terus buat tambahan saya spesify pengen langitnya warna orange atau biru
Terus ada awan. Ini kenapa udah ada ya? Terus, nah ini yang tadi saya bilang ya. Kalau di Elementor dan beberapa AI tools lainnya yang untuk image itu bisa di specify apa. Sekarang saya pengen fotografik aja. Stylenya kita coba long exposure. Nah ini terus ada aspect ratio juga kalau di Elementor. Ada mobil lewat. Ya. Oke, coba generate image. Nah, ini hasilnya. Emang nggak 100% kayak foto asli ya, tapi ini kalau menurutku udah mendekati banget. Di sini long exposure-nya, ini kalau ini air kelihatan sih ini long exposure. Kalau mungkin nggak ada yang mungkin ada yang belum kenal istilah long exposure apa tuh, kalau fotografi yang biasanya airnya di blur itu loh, airnya jadi super halus, awannya jadi super halus gitu. Jadi ini tadi long exposure itu maksudnya di situ ya. Ini seperti ini kelihatan nih airnya yang ini terlihat sangat halus kan. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi style long exposure seperti ini. Apakah warna langitnya sudah sesuai kemauan? Sudah gitu. Jadi simpel sih kalau gambar ya. OTW, oh Mas Bobi langsung mau OTW coba, silahkan. Ini kalau misal alternatif kalau nggak nyari di Unsplash atau di WordPress foto directory, ini cara yang cukup visible untuk dilakukan. Kita coba prompt berikutnya. Seseorang berdiri di peron kereta, stasiun kereta. Ini situasinya dark, habis hujan, terus moodnya gloomy. Jadi beda banget sama yang udah kita bikin ya. Nah, ini karena kita spesifikasi ini ada foto orang, sekarang kita mau stylenya itu portrait. Katakanlah, aspek rasio bisa tetap 16:3, kita coba generate. Apakah sesuai dengan yang kita mau? Oke. Udah terlihat cukup ini ya, udah terlihat cukup moody, cukup gelap ya, cukup suram. Tapi ya kurang lebih gambarannya itu ya kalau untuk AI apa untuk image generation. Promptnya lebih sederhana dibanding bikin teks. Yang penting detail gambarnya lengkap aja sih. Kalau menurutku lebih simple untuk bikin image AI itu. Terutama kita bisa milih apa fotografi jenis gambarnya, stylenya segala macam. Jadi lebih simpel sih. Jadi yang mau coba silahkan bisa di Elementor, silahkan install pluginnya. Siap. Kalau alternatif Midjourney apa Mas? Kemarin itu ada yang bilang apa ya, lupa saya. Pernah Ya dengar ya? Midjourney, tapi aku pernah dengar, tapi setahu aku bayar deh Midjourney itu. Ini ada Ya Leonardo ya. ah Leonardo oh apa atau Mas Febri? Leonardo ya kalau salah. Soalnya .ai. kalau Midjourney kan mesti ada Discord segala ya. Kadang-kadang Iya ada. betul Midjourney. Mas. Heeh. Oh ini ya Leonardo.ai. Wow. Namanya kok sama kayak nama saya ya, mirip-mirip. Oh iya ya, Leonardus. Oke. Ini gratis ya kalau ini ya. Iya, jadi kita dapat sehari 150 token per hari. Lumayan. Lumayan. Nah, bisa yang mau coba ya silahkan. Lumayan sih, karena hasilnya udah lumayan bagus. Oke. Kalau Thank you Mas tadi aku nyoba-nyoba Febri. ya. Thank you Mas Febri ya. Nah, tadi aku nyoba-nyoba prop yang tadi sebelumnya di sini nih, di Fotor ini. Ini tools gratisan. Ini juga sama sih. Oh, Fotor ada juga ya. Oh, Fotor, ha. Oke. Image udah. Yang tadi follow up prompts udah seperti yang tadi ditanyain Mas Bobby ya kurang lebih ya. Jadi Oh, ini oke. contekan-contekannya bisa dilihat di sini. Nah, kita mulai masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu Mas Randy nih.
prompt engineering. Di sini kalau yang belum kenal prompt engineering, itu sebenarnya proses membuat prompt ya simpelnya kalau pakai bahasa simpelnya. Jadi kayak tadi yang udah dilihat tuh kan promptnya tuh udah detailnya seperti apa, udah ada templates-nya, strukturnya seperti apa. Nah itu sebenarnya udah bagian itu hasil dari prompt engineering. Kita merekayasa prompt seperti apa supaya AI itu nanti ngasih hasilnya sesuai yang kita mau. Tadi kita juga udah kasih contoh ya, kayak prompt yang udah terstruktur dibandingkan sama prompt yang nggak ada struktur tuh bedanya gimana. Jadi emang kedepannya tuh prompt engineering penting. Bahkan eh, beberapa perusahaan atau beberapa media di luar negeri tuh aku baca prompt engineer tuh udah mulai jadi job description di beberapa perusahaan. Dan nanti ada orang di perusahaan yang tugasnya memang membuat prompt untuk workflow perusahaannya. Tapi kita bisa pakai AI buat prompt engineering. Jadi kita suruh AI bikin prompt buat kita, tapi nanti yang eksekusi ya promptnya itu sendiri. Contohnya banyak kalau misalnya di bisa di Google dicari ya contoh-contohnya kayak one prompt to rule them all. Referensinya ketahuan banget dari apa ya. Tapi bisa cari prompt engineering process with AI. Itu pasti nanti ketemu contoh-contoh prompt yang bisa kita pakai untuk menyuruh AI membuat prompt. Agak ribet tapi oke. Nah, ini template yang sering saya pakai. Ini panjang banget. Jadi ini bagian pertama itu instruksi untuk AI-nya ya. Instruksi umum. Kita pengen dia membuat prompt. Tujuannya untuk membuat prompt yang paling tepat. Dan dijelaskan nih promptnya digunakan oleh Anda. Kalau ChatGPT ya GPT, kalau Bard. Terus ini step-step prosesnya. Jadi yang pertama itu nanti promptnya, nanti AI-nya chatnya itu nanya untuk apa. Terus berikutnya itu nanti ini respon. Nanti dia akan ngerespon setelah input yang pertama, dia akan ngerespon, ngasih contoh promptnya yang udah diupdate, seperti apa draftnya. Terus dia akan ngasih beberapa pertanyaan tambahan untuk mempertajam promptnya tadi. Nanti itu bisa dilakukan terus. Dia ngasih pertanyaan, kita jawab. Dia perbaiki promptnya, ngasih pertanyaan lagi, kita jawab lagi. Dia perbaiki promptnya sampai kita puas pada dasarnya seperti itu. Oke, sekarang kita coba masukin prompt panjang ini. Berharaplah chat GPT-nya nggak lemot. Oke, ini yang tadi pertama ya, tanggapan pertama. Apakah subjek atau topik yang menjadikan fokus prompt ini? Jadi topik atau subjek ini bukan topik artikel ya, tapi promptnya ini tentang apa? Jadi misalnya kita tulis prompt ini akan digunakan untuk membuat artikel menggunakan chat GPT. Nah, ini dia kasih promptnya. Jadi ini prompt hasil dia. Kalau bikin artikel, prompt yang disarankan chat GPT itu kurang lebih seperti ini. Buatlah artikel informatif tentang subjeknya, berikan gambaran menurut tentang topik ini, jelaskan penting sejarahnya jika relevan. Mirip kan sama prompt untuk artikel yang tadi saya berikan contohnya. Karena yang tadi hasil dari ini juga sebetulnya. Mantap. Gitu. Nah, cuma kan ini masih broad banget ya. Ini belum sesuai sama yang kita katakanlah bakal kita pakai. Sejarahnya segala, kontroversi ini kan mungkin kita nggak perlu ya. Nah, dia akan tanyakan di pertanyaan berikutnya, apakah ada aspek tertentu dari subjek artikel yang perlu ditonjolkan dalam artikel ini? Ada 5 pertanyaan. Kita coba jawab satu-satu ya. Apakah ada aspek tertentu yang
ditunjukkan dalam artikel ini. Kita minta penjelasan yang mendetil mengenai cara menggunakan subjek artikel. Ini yang ada di pilihan aku, kita mau bikin prompt kayak cara menggunakan Elementor, cara menggunakan WordPress lah katakanlah. Bisa kan memberikan poin yang harus dimasukkan dalam bagian poin yang harus dimasukkan. Beberapa poin kunci cara memulai menggunakan subjek artikel. Sejarah tidak perlu fokus pada sejarah dan perkembangan terbaru. Tidak ada. Oke, gaya. Sekarang kita coba minta teknis. Artikel ini tolong dibuat dengan gaya teknis. Nanti dia akan kasih prompt yang udah direvisi. Nah, udah beda lagi kan promptnya dibanding yang tadi. Sekarang sejarah segala udah nggak ada, udah dimasukin sama yang tadi aku masukin. Panduan mendetil mengenai apa, langkah-langkah awal. Terus dimasukin tadi, pastikan penjelasan dalam gaya teknis dan tepat. Jadi ini proses prompt engineering dan gimana tadi aku bisa punya template prompt itu dengan proses ini. Dan ini bisa dipakai buat prompt apa aja. Nggak cuma artikel, misalnya butuh prompt untuk nulis newsletter, butuh prompt untuk nulis menu restoran, bisa nulis prompt untuk daftar harga, bisa gitu. Jadi kalau belum nemu template prompt yang tepat atau referensi prompt yang tepat, bisa pakai cara ini. Terus nanti Jadi tinggal diiterasi-iterasiin. Ini kenapa? ya jadi kita ngelobi chat GPT ya, bantuin kita buatin Mm-mm. prompt. Iya. Jadi kita minta bantuan ChatGPT untuk bikinin prompt yang nanti juga yang dipakai ChatGPT lagi. Nah, kenapa kok nyuruh ChatGPT nggak kita mikir sendiri aja gitu kan? Karena yang akan pakai kan ChatGPT. Kadang yang kita mau mungkin nggak dimengerti sama ChatGPT secara jelas. Cuma kalau pakai proses prompt engineering ini, prompt yang dikasih ini udah jelas banget bakal dimengerti sama ChatGPT karena dia yang bikin kan. Gitu sih intinya. Dan ini bisa Wah, dipakai di AI tools lain juga harusnya. Kecuali mungkin Elementor nggak bisa ya, karena Elementor bukan chat ya. bahasa Tapi yang Inggris. berbasis chat mungkin kayak Bard atau Bing yang pokoknya yang berbasis chat. Karena kan dia butuh iterasi ya. Itu bisa dipakai teknik ini, teknik prompt engineering. Dan ini uh, step pertanyaan tambahan ini nggak akan beres sampai kita yang udah menyudahi aja. Jadi ini kalau aku mau lanjut bisa, nanti dia akan ngasih prompt yang direvisi. Nanti dia kasih revisi. Kalau mau lanjut lagi, bisa terusin sampai kita puas pokoknya. Tapi katakanlah kita, nih promnya udah cukup. Ya udah kita bilang, Rika lagi, salah nulis. Terima kasih. Prompt ini sepertinya sudah cukup jelas. Harus Sekarang belajar mari kita, harus belajar punya rasa cukup juga ya Mas ya. Kalau enggak ntar nggak beres-beres. kadang saya nggak sabaran sih sebetulnya. Iya. Kadang promnya mungkin masih butuh ditweak, tapi saya kalau terusin lagi kadang-kadang nggak beres-beres kan ya. Mungkin nanti saya phrasingnya saya ganti dikit, tapi strukturnya paling nggak udah ada gitu kan. Cuma Iya. kalau kita terus-terus itu nggak bakal beres. Coba sekarang mau jalankan promptnya. Nah ini kadang-kadang kalau kita sudah jalankan promptnya, bisa langsung nanti dia. Katakanlah subjek artikelnya adalah Elementor.
Coba dia ngerti nggak kalau kita suruh langsung dieksekusi? Langsung jalan kan? Dia langsung bikin artikelnya. Ya, tapi dia nggak jelasin si ininya lagi, si bullet point-nya. Tapi Iya. ya, berarti masih perlu di fine tune itu tadi prompt-nya sebetulnya. Sambil nunggu Oke, kalau kita stop dulu. teman-teman tadi ada yang nanya ya mau ngobrol-ngobrol di mana nih. Nah biasanya saya dan beberapa teman tuh ada di WordPress Jakarta, itu linknya ada di chat. eh Mas Leo kayaknya belum ada nih ya. Aku aku sayangnya nggak pakai Telegram sih. Iya Aku nggak nggak pakai mainan Telegram Telegram. ya. Nah kalau mau kontak Masih Mas Leo stuck biasa di di mana WhatsApp. nih Mas? Em, Sosial media atau di LinkedIn ya mana kalau ya? nggak salah ya. LinkedIn ada. Oh LinkedIn iya kok di Meetup tuh kalau nggak salah saya udah share LinkedIn sama Instagramnya Mas Leo deh. Oh ya, Meetup itu ya. nanti bisa Nanti lihat situ. teman-teman bisa cek di situ. Jadi kalau mau ngechat bisa DM langsung di Instagram atau di LinkedIn ya Mas ya. Yap. Tapi kalau secara umum mengenai WordPress, Elementor, plugin dan lain-lain itu ada di biasanya sih kita ada di WordPress Jakarta. Kalau ada yang mau khusus lagi mengenai Elementor bisa tanya nanti kita bisa share linknya deh. Gitu. Kalau saya di WordPress lebih cenderung di Gutenberg sih. Kalau mungkin ada yang mau nanya Gutenberg, saya kan Gutenberg masih lumayan baru. Itu eh, kalau saya Ya. fans beratnya Gutenberg. Jadi kalau ada yang Soalnya mau Mas belajar Leonya riset Gutenberg, dan praktek untuk ini juga masih artikel ya. artikel sama itu kemarin tim dokumentasi WordPress kan. Karena kan kita Iya. dokumentasiin si blog editor. Jadi banyak berkecimpung di blog editor di Gutenberg. Ini udah saya Oke. stop sih si generasinya karena tuh dia nggak beres-beres kalau bikin artikelnya terus-terusan. Tapi ini sih kalau ini kunci penggunaan AI itu satu prompt ini aja si prompt engineering. Ya. Ini kalau butuh prompt apa aja tinggal jalankan ini, jawab pertanyaan dari ChatGPT, nanti dapat prompt yang Minimal kita dapat prompt yang mendekati dari sempurna. Mas Leo dulu ya yang nanti di PDF itu Mas ya. Iya, Kalau iya kurang ini puas nanti baru saya kita buat kasih. prompt engineering. Iya, versinya banyak. Jadi kalau misalnya nemu prompt engineering yang lain itu boleh dicoba. Jadi ini bukan satu-satunya prompt untuk prompt engineering. Di internet kalau dicari banyak dan konsepnya sama. Nyuruh AI-nya bikin prompt disusul dengan pertanyaan. Gitu. Ada yang mau tanya nggak soal prompt engineering ini? Karena ini Yang di chat nanyanya bukan prompt engineering Mas. Nanyanya waduh diskon. diskon. Diskon hostingan. Aku nggak pegang kupon ya. Mungkin karena waktu, apakah ada pertanyaan berkaitan dengan Prom AI? 1-2 orang terakhir ya. Setelah ini kita akan Iya. closing, akan screenshot dan juga akan door prize. Nah sambil nunggu juga teman-teman tadi saya di chat ada share Google Form ya. Untuk yang mau ikutan door prize bisa didaftarkan. Nanti saya tinggal copy paste untuk mencari pemenangnya. Silakan kalau ada yang mau nanya bisa Ini saya raise hand. stop share dulu ya. Ya. Ada yang mau tanya bisa langsung dari teman-teman. Ada? Kalau Boleh nggak ada nanya Kak? kita ke Mau nanya Kak? Eh, Oh ya, siapa tadi? ada. Oh ya, Dias Mas. Dias. Ya, Ya. silakan Mas. Kalau yang dari kalau misalnya bikin konten gitu, yang dari konten ke WordPress-nya itu ada ininya nggak ya? Ada plugin atau caranya atau emang manual? Nah, untuk Kaleo sekarang biasanya gimana ya? Jadi dari chat GPT-nya ke WordPress-nya ya. Misalnya Elementor lah, kita ambil satu ini aja Elementor misalnya. Kalau Elementor pakai yang pluginnya tadi bisa langsung sih. Tapi kalau chat GPT manual. Jadi kalau chat GPT itu prosesnya biasanya dari hasilnya aku copy ke Google Docs, atau bisa langsung ke WordPress editor ya sebetulnya. Cuma aku biasa ke Google Docs dulu karena lebih nyaman pakai Google Docs dan ada Grammarly juga.
Terus editing semua di situ, poles-polesan, nambahin informasi unik, nambahin bagian-bagian yang mungkin nggak dimasukin sama GPT, gambar semua dimasukin di Google Docs, baru dipindahin ke WordPress manual. Tapi kalau misalnya pakai Elementor, kita coba ya sekalian ya. Hmm, Teks mana teks? bawahin ya. Text editor. Nah, misalnya yang simpel aja lah. Write some paragraph explaining what is WordPress. Nanti dia bakal langsung bisa langsung dimasukin di editornya kalau pakai plugins. Oh, Hmm. enak ya. Nah ini kan udah muncul nih. Tapi yang tadi yang bold-boldnya itu masuk nggak ya kalau kayak gini? Oh, kayak yang di ini ya, di Nah, ya GPT itu ya. tuh enak tuh kalau Oh, boldnya masuk formattingnya. langsung gitu. Sama angkanya Format tuh numbering. formatting kalau nggak salah masuk sih harusnya. Masuk ya langsung ke Formatting ini ya. ke Google Docs. Mungkin kita coba sekalinya deh. Duh, nih dokumennya ada isinya nggak ya? New Aku tak dokumen. stop siap Ya, new stop. dokumen. Soalnya aku buka Google Drive tuh, kalau Google Drive-nya dilihat di share screen bahaya ini. Rahasia negara bocor. Iya, rahasia negara bocor. Diinginkan ya Mas. Nanti ketahuan Daftar penipuan yang bahaya. diinginkan. Nanti Kartu masuk itu merah apa ntar dari namanya? yang stinger nih. Iya. Struktur bold Nah, itu tadi aja. ya. Hmm. Kayak gini kan. Nah, itu aja nggak Coba apa-apa Kak, ambil. Nah, ya. kita ambil. Loh. Oh, nggak masuk. Boldnya nggak masuk. Numbering juga nggak masuk. Ternyata. Emang Jadi harus manual ya kalau formatting. itu sekarang masih manual ya. Iya, masih manual. Aku Tadi biasanya pakai mark. malah taruh text editor dulu sih biasanya sebelum Word buat ini. Oke, Coba oke. aja langsung Bisa nggak? masukin ke Elementor, Mas. Coba Masukin ya. ke Elementor aja ya. Mas Setahu Leo aku coba masuk. dari copy yang itunya Mas, chat Yep. GPT-nya. Kan ada yang fitur copy paste tuh yang gambar kayak clipboard. Ini ya. Coba. Coba ke sini dulu. Dia pakai markdown. Boldnya pakai numberingnya masuk, tapi boldnya dia masih pakai markdown. Mendingan sih sebetulnya. Tapi kalau pakai Oh text editor jadi, sih oh langsung gitu jadi ya, bold ya. bisa pencet itu ya. Yang ini. Oh alah, oke oke oke. Lumayan sih, angkanya masuk ya. Ya, angkanya masuk. Kalau bold, kalau ke text editor mungkin bakal jadi bold juga ya mungkin ya. Aku kurang paham Hmm. nih kalau yang Kalau ke Telegram kayak pas tuh, bintang 2 kali. iya, buat nyebar ini broadcast message bisa berarti paling nggak. Kalau Elementor, nah ini tadi udah kasih contohnya. Ini ada tone, translation segala macem. Cuma jeleknya dia nggak bisa, masih kekurangannya nggak bisa diiterasiin ya. Karena kalau misalnya kita mau bikin baru, mau memperbaiki, cuma ada opsi new prompt ini. Tapi kita misalnya kalau klik use, dia langsung masuk. Edit di sini. Oke, ini langsung edit di sini. Gitu. Oke oke oke. Kalau plugin AI, aku belum nyoba sih. Mungkin nanti bisa coba yang tadi aku kasih rekomendasi yang AI engine itu. Dia ada opsi Hmm. untuk langsung ke ininya nggak, langsung ke editornya. Kayaknya sih banyak sih Mas. Waktu kita di WordCamp itu ada 1-2 ya kayak Genie AI. Nah dia ada Oh, dia ini ya. ada pluginnya juga kalau nggak salah. Nah waktu kemarin di Iya. SEO Con saya lupa dia punya pluginnya gak ya. Tapi kalau saya pribadi berkaitan dengan WordPress ya, sebisa mungkin sih kalau website kita mau ringan, seminimal mungkin plugin ya. Gunakan plugin hanya untuk fitur-fitur khusus untuk yang diinteraksi oleh pengunjung dan membutuhkan untuk di WordPress. Kenapa? Karena nambah plugin itu kan nambah database ya, nambah file juga gitu. Nah itu kan nambah file size dari website dan itu akan
daya kerja server akan terpengaruh sih ya. Jadi kalau saya punya mindset kan lebih ke performance mindset dari speed loading dan lain-lain. Kalau nggak perlu nggak usah. Nah, jadi kayak misalnya contoh, kita bagaimana konten AI ini ya. Kalau konten AI ini kan tadi dari Mas Leo di awal-awal juga sudah dikasih guide bahwa usahakan konten ini unik. Agar apa? Agar, setelah kita pakai bantuan ChatGPT dan kita perbaiki sehingga menjadi konten yang unik, itu akan membuat konten kita lebih berkualitas ya, dan lebih, sama Google tuh atau search engine lain tuh lebih direkomendasi. Bener nggak Mas Leo? Dibandingkan dengan Betul. copy paste gitu ya. Memang kita bisa buat artikel banyak nih dari AI, buat, tapi kan hasilnya ya bisa jadi kalau prompt-nya sama, yang lain juga mendapatkan hasil konten yang sama. Nah, jadi bagaimana kita memiliki konten yang lebih baik lah dibandingkan yang lain adalah dengan cara membuat, bantuan dari AI ini ya kita perbaiki gitu ya, sesuai dengan gayanya kita mungkin ya. Itu aja sih. Ini, Benar masukan sih kalau plugin menurut saya justru bukan file size biasanya yang berat, iNotes-nya yang agak makan biasanya dia. ya, Jumlah betul. filenya ya, Iya, bukan size filenya. mhm. Hmm.